Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Hepa Putri dari Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kali ini, saya akan memaparkan tentang mata pelajaran akuntansi keuangan pada materi pengakuan dan pengukuran piutang. Pokok bahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini antara lain yaitu pengertian piutang, klasifikasi piutang, pengendalian internal atas piutang, pengakuan dan pengukuran piutang, dan yang terakhir metode pencatatan kerugian piutang. Yang pertama yaitu pengertian piutang. Secara garis besar, piutang ini adalah klaim perusahaan atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat adanya transaksi di masa lalu. Nah, tujuan kita mendirikan perusahaan itu pastinya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Jadi, salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu memberikan kemudahan pembayaran kepada konsumen atas barang atau jasa yang ia dapatkan dari perusahaan kita. Jadi, konsumen dapat membayarnya nanti setelah dia mendapatkan barang atau jasa dari perusahaan kita. Tetapi harus ada perjanjian terlebih dahulu di antara kedua belah pihak ini. Nah, kemudian tidak dapat dipungkiri juga bahwa dengan memberikan kemudahan pembayaran ini dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada klasifikasi piutang yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada piutang usaha, merupakan jumlah yang akan ditagih dari pelanggan akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, biasanya piutang usaha ini diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki kepercayaan oleh pihak perusahaan nih. Jadi tidak ada perjanjian secara tertulis di sini. Piutang usaha ini termasuk dalam aktiva lancar karena jangka waktu pembayarannya itu kurang dari 1 tahun, biasanya itu 30 hari sampai 60 hari. Dalam piutang usaha ini juga tidak ada bunga nih yang harus dibayar, malah ada diskon pembayaran jika mereka dapat membayar sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yang kedua itu ada piutang wesel, sama seperti piutang usaha yang terjadi karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Tetapi di sini ada surat kesanggupan pembayaran atau biasa yang disebut dengan promes itu yang dibuat oleh kreditur. Kemudian piutang wesel ini bisa diklasifikasikan menjadi aktiva lancar ataupun aktiva tidak lancar, tergantung jangka waktu dalam pembayarannya. Ada juga bunga yang harus dibayar dalam piutang wesel ini sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Kemudian piutang wesel ini juga bisa dapat dijual belikan karena misalkan nih contohnya pihak debitur sedang memerlukan dana yang secepatnya, tetapi ketika menagih ke kreditur, pihak kreditur ini tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang dekat. Jadi pihak debitur ini dapat menjual promes tersebut ke perusahaan lain. Nantinya pihak kreditur tinggal membayar ke perusahaan yang telah membeli promes tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada piutang lain-lain, yaitu merupakan tagihan perusahaan yang termasuk dalam jenis piutang non-usaha. Umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neraca, seperti contohnya piutang bunga, pajak, dan piutang tagihan kepada karyawan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengendalian internal atas piutang. Setiap pengajuan kredit yang dilakukan oleh calon pembeli haruslah diuji atau dievaluasi terlebih dahulu kelayakan kreditnya. Bagian penjualan tidak boleh merangkap bagian kredit. Persetujuan pemberian kredit hanya boleh dilakukan oleh manajer kredit. Alasan kenapa bagian penjualan tidak boleh merangkap bagian kredit karena dikhawatirkan takutnya nanti bagian penjualan langsung menerima kredit dari pembeli tanpa adanya melakukan evaluasi terlebih dahulu. Jika itu terjadi, dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan kredit yang buruk bagi perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu pengakuan dan pengukuran piutang. Piutang diakui dengan accrual basis, yaitu piutang diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat penerimaan pembayaran. Misalnya, pada hari ini terjadi transaksi penjualan. Kemudian pelanggan atau konsumen itu berjanji untuk membayar bulan depan, maka piutang itu sudah diakui pada saat hari ini, bukan pada saat bulan depan. Kemudian selanjutnya ini piutang diakui perusahaan sebesar nilai wajar, yaitu harga perolehan atau nilai tukar pada tanggal transaksi. Misalkan tadi
terjadi transaksi penjualan secara kredit seharga 10 juta. Maka pada bulan depan itu pelanggan tetap membayar 10 juta sesuai dengan kesepakatan transaksi awal. Terkecuali jika pelanggan melakukan denda pembayaran, maka itu beda lagi. Jadi ada kesepakatan pembayaran jika melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yang kelima yaitu metode pencatatan kerugian piutang yang terbagi menjadi dua. Yang pertama metode hapus langsung. Pada saat perusahaan mendapati bahwa pelanggan tidak bisa membayar, maka pada saat itulah perusahaan akan menghapus langsung piutang usahanya di sebelah kredit dan membebankan di sebelah debit sebagai beban kredit macet atau beban piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, ketika metode hapus langsung ini digunakan, beban kredit macet atau beban piutang yang tidak dapat ditagih hanya akan dicatat jika pelanggan mengatakan tidak dapat membayar lagi utang usahanya atau actual loss. Selanjutnya yaitu ada metode pencadangan. Kebanyakan perusahaan besar menggunakan metode pencadangan ini untuk mengestimasi bagian dari piutang usahanya yang tidak dapat ditagih. Biasanya perusahaan ini sudah dapat memperkirakan berdasarkan dari pengalaman yang lalu bahwa selalu ada nih pelanggan yang tidak dapat membayar utang usahanya kepada kita sebagai pihak perusahaan. Nah, jadi ketika menggunakan metode pencadangan ini, beban piutang yang tidak dapat ditagih itu langsung dicatat sebagaimana penjualan kredit itu dicatat tanpa harus menunggu pelanggan menyatakan bahwa tidak dapat membayar atau actual loss tadi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 2022, PT Buana Sakti menjual barang dagangan sebesar 15 juta kepada PT Maju Jaya dengan syarat 3/10 N/30. Nah, kemudian pada tanggal 7 Maret, PT Buana Sakti itu menerima kembali sebagian barang yang telah dijual kepada PT Maju Jaya karena rusak seharga 500.000. Pencatatan pada saat penjualan yaitu piutang usaha pada penjualan seharga 15 juta. Nah, kemudian pada saat terjadi retur penjualan yaitu retur penjualan pada piutang usaha seharga 500.000. Kemudian pencatatan apabila pembayaran dilakukan dalam periode diskon. Nah, tadi persyaratannya 3/10, berarti maksimal 10 hari setelah terjadi transaksi penjualan. Transaksinya pada tanggal 1 Maret berarti maksimal dia membayarnya pada tanggal 10 Maret. Didapat 14.500.000, kemudian potongan penjualannya 14.500.000 dikali dengan 3% itu dapat 435.000. Kemudian kasnya didapat dari 14.500.000 dikurang 435.000. Jadi kas potongan penjualan pada piutang usaha. Kemudian pencatatan pembayaran jika setelah periode diskon. Pencatatannya kas pada piutang usaha 14.500.000 yang didapat dari 15 juta dikurangi dengan 500.000. Sekian pemaparan saya pada kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.